Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa terpilih, bayangkan dirimu berada di tengah keramaian. Suara-suara saling bertabrakan, tawa bercampur adu pendapat. Namun di sana, kamu memilih diam. Bukan karena tidak ada yang ingin diucapkan, tetapi karena dalam diam itu ada kekuatan yang sering terabaikan. Seperti air tenang yang menyimpan kedalaman, diam memiliki bahasa sendiri yang bisa lebih kuat dari 1000 kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berpikir bahwa suara lantang adalah tanda keberanian dan kata-kata yang mengalir deras adalah bentuk kekuatan. Namun, pernahkah kamu menyadari bahwa dalam keheningan ada ruang yang lebih dalam? Ada momen ketika diam bukan sekadar jeda, tetapi bahasa yang berbicara dengan caranya sendiri. Namun tentu saja ada saatnya diam perlu dipecahkan, ketika kebenaran perlu ditegakkan, ketika keadilan harus diperjuangkan, atau ketika hati butuh diungkapkan. Diam dan bicara adalah dua sisi keseimbangan, yang jika dipahami dengan bijak, bisa menjadi kekuatan besar. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami makna di balik diam, diam yang berbicara dan diam yang mendoakan. Bagaimana diam dapat menjadi kekuatan yang memengaruhi sekitar, dan bagaimana keheningan bisa menjadi doa yang tulus dan penuh cinta. Juga, kapan kita perlu berbicara dengan suara yang tegas dan jujur. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga komentar kalian di bawah, siapa tahu pengalaman kalian tentang diam dan berbicara bisa memberi inspirasi bagi yang lain. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan konten penuh makna seperti ini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami bahasa diam dan kapan sebaiknya kita berbicara. Tontonlah video ini dari awal hingga akhir, karena setiap kata yang disampaikan akan membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Jangan sampai engkau melewatkan satu bagian pun, karena semuanya saling berkaitan. Yuk, kita mulai ke pembahasannya. Bab 1. Diam yang berbicara. Di tengah keramaian, di antara obrolan yang bercampur tawa dan adu pendapat, ada saat di mana kamu memilih diam. Bukan karena tidak punya kata-kata, tetapi karena dalam diam itu ada gelombang yang bergerak tanpa disadari. Diam yang tampak pasif itu ternyata menyimpan kekuatan besar. Kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata memengaruhi arah pembicaraan. Orang-orang berbicara dengan suara yang terdengar, saling melempar argumen, namun ada energi tak kasat mata yang mengalir di sana. Energi ini dapat dikaitkan dengan konsep energi kuantum, di mana partikel-partikel subatomik saling memengaruhi meski tampak terpisah. Begitu pula energi dari keheninganmu yang mungkin hanya memandang, mendengar atau bahkan tampak mengabaikan, tetapi sebenarnya memiliki daya yang mampu menggiring suasana, seperti angin lembut yang menggeser awan tanpa kita sadari. Diam yang penuh kesadaran dapat mengarahkan pembicaraan tanpa sepatah kata. Apakah ini sebuah manipulasi? Bukan. Ini adalah bentuk kehadiran yang utuh, sebuah kesadaran yang mampu menggetarkan alam bawah sadar orang-orang di sekitarnya. Di balik tatapan yang tenang, ada pemikiran yang bergerak. Di balik bibir yang terkatup, ada gelombang energi yang memancar. Alam semesta sendiri bergerak dalam diam. Matahari terbit tanpa gemuruh, bulan datang tanpa suara, namun keduanya mengubah kehidupan dengan kekuatan besar. Tuhan menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang senyap, tetapi setiap elemen di dalamnya bergerak mengikuti hukum yang telah ditetapkan. Begitu pula seseorang yang diam dalam percakapan, ia seperti gravitasi tersembunyi yang mampu mengubah orbit percakapan tanpa harus bersuara. Namun, tidak semua diam memiliki kekuatan. Ada diam yang kosong, diam yang lahir dari ketakutan, ketidakpedulian, atau keterasingan. Tetapi ada pula diam yang menyala, diam yang mengandung cahaya yang ada di kamu. Cahaya itu bukan sekadar kilau biasa, ia adalah kilau yang datang dari kedalaman kesadaranmu, dari pemahaman bahwa kata-kata bukanlah satu-satunya sarana untuk berkomunikasi. Ada bahasa yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih tajam dari sekadar bunyi, bahasa energi, bahasa kehadiran. Ketika seseorang memilih diam dengan kesadaran penuh,
ia menjadi cermin bagi orang lain. Mereka yang sedang bicara tanpa sadar melihat diri mereka sendiri dalam keheningan itu. Dalam ruang kosong yang tercipta, orang-orang mulai berbicara lebih jujur, lebih tulus, atau justru lebih berhati-hati. Di sana, diam tidak lagi menjadi keterbatasan, melainkan kekuatan besar yang dapat mengarahkan, menuntun, bahkan menggugah pemikiran. Bukankah seringkali kita mendapati bahwa setelah hening yang panjang, kata-kata yang keluar menjadi lebih jernih dan bermakna? Hening bukanlah jeda yang sia-sia, melainkan ruang untuk menemukan cahaya yang ada di kamu. Sebuah pijar kecil yang mampu menerangi kegelapan batin, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Seringkali kita mengira bahwa kekuatan datang dari suara yang lantang atau argumen yang kuat. Namun bukankah Tuhan sendiri seringkali hadir dalam sunyi yang paling dalam? Ketika seorang bijak memilih diam, ia sebenarnya tengah menyelami kedalaman pikiran, menimbang-nimbang sebelum berkata. Dan dalam keheningan itu, tanpa disadari, ia menjadi pusat gravitasi yang menggerakkan pikiran-pikiran di sekelilingnya. Jadi jika suatu saat kamu mendapati dirimu diam di antara percakapan yang ramai, sadari bahwa diam itu bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang tempat energimu beresonansi, gelombang yang tenang namun dalam. Diammu mungkin mengarahkan pembicaraan, membuka ruang refleksi bagi orang lain, atau bahkan menjadi jembatan antara hati yang berbeda. Para ilmuwan telah menemukan bahwa jantung dengan kekuatannya yang unik menghasilkan medan elektromagnetik terbesar dalam tubuh manusia, bahkan lebih besar dari medan energi otak. Gelombang ini tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi perasaan dan pikiran orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang diam dalam kesadaran penuh, dalam ketenangan batin yang tulus, gelombang elektromagnetik dari hatinya memancar lebih stabil dan harmonis. Itulah sebabnya, kehadiran seseorang yang penuh ketenangan bisa memberi kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata. Ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan hati yang tulus, pancaran energi dari dalam dirinya menjadi bahasa yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Siapapun yang mampu menguasainya dengan bijak, sesungguhnya sedang belajar berbicara dalam bahasa yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Cahaya yang ada di kamu adalah bagian dari bahasa itu. Bahasa yang menghubungkan tanpa perlu bersuara, yang mempengaruhi tanpa perlu menunjukkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini mengajarkan bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Diam yang penuh kesadaran menjadi tanda kecermatan seseorang dalam menjaga lisan, serta sebuah bentuk komunikasi batin yang lebih mendalam, yang tidak hanya bicara pada manusia, tetapi juga beresonansi dengan langit dan bumi. Selain itu, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati adalah pusat cahaya yang ada di dalam diri manusia, cahaya yang menyinari diamnya seseorang. Ketika seseorang mampu diam dengan penuh kesadaran, ia sesungguhnya sedang mengolah cahayanya, menyaring pikiran, menajamkan hati, hingga diamnya menjadi bahasa kebijaksanaan. Dalam diam itu ada pancaran cahaya dari hatinya yang mampu menyentuh orang lain tanpa perlu kata-kata, mampu menyambung hati tanpa perlu suara. Siapapun yang mampu menguasainya dengan bijak, sesungguhnya sedang belajar berbicara dalam bahasa yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Cahaya yang ada di kamu adalah bagian dari bahasa itu. Bahasa yang menghubungkan tanpa perlu bersuara, yang mempengaruhi tanpa perlu menunjukkan. Bab 2. Diam yang mendoakan. Di tengah percakapan yang ramai, di mana suara-suara saling bertabrakan, ada kalanya kamu memilih diam. Bukan karena tak mampu bicara, tetapi karena diammu adalah jeda penuh makna. Dalam hening itu, ada doa yang lirih namun tulus. Ada niat yang sederhana namun kuat. Kamu mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati.
mencerna kata-kata mereka sambil menyisipkan harapan-harapan baik dalam keheningan. Diam itu tidak berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, diam itu adalah bentuk kasih yang tak mencari sorotan. Saat orang-orang mengutarakan pendapat, saling berdebat, atau bahkan tanpa sadar terjebak dalam ego masing-masing, kamu hadir dengan keheningan yang mendoakan. Kamu berharap mereka mendapat petunjuk yang terbaik, mendambakan agar pembicaraan itu membawa manfaat, meski mereka tak pernah tahu isi hatimu. Kamu sadar ada kekuatan besar yang mendengar segala bisikan hati, dan diammu adalah bentuk komunikasi dengannya. Diammu adalah ruang kecil untuk menyebut nama-nama mereka dalam hati, meminta kebaikan bagi mereka tanpa perlu pengakuan. Ketulusan itu tidak butuh terlihat, seperti akar pohon yang dalam diamnya memberi kehidupan bagi batang, ranting, dan daun. Kamu hanya ingin menjadi akar itu, kuat dalam senyap menghidupi tanpa pamer. Dalam diammu, kamu mengingatnya, memohon agar setiap kata yang keluar dari mulut mereka menjadi berkah, agar jika ada kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan bijak. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya secara diam-diam tanpa sepengetahuannya tidak akan tertolak. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk berkata, amin, dan bagimu hal yang serupa. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan mendoakan orang lain secara diam-diam tanpa perlu mereka ketahui. Ketika kamu diam-diam mendoakan seseorang dengan tulus, bukan hanya doamu untuknya yang didengar Allah, tetapi malaikat pun mengamini dan mendoakan kebaikan yang sama untukmu. Dalam keheningan itu, ada kekuatan doa yang tidak hanya mengalir kepada orang yang kamu doakan, tetapi juga kembali sebagai berkah bagimu. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, berkata, aku tidak menemukan ibadah yang lebih cepat dikabulkan selain doa yang dipanjatkan secara diam-diam untuk saudara seiman tanpa sepengetahuannya. Maka diammu yang penuh doa adalah bentuk pengabdian yang tidak hanya melibatkan dirimu dan Tuhan, tetapi juga menyentuh hati orang-orang yang mungkin bahkan tidak mengenalmu. Diam itu menjadi bentuk kebaikan yang senyap tetapi berdampak besar, rahasia kecil yang menjadi saksi keikhlasanmu di hadapan Allah. Ketika kamu diam dan orang lain berbicara, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kamu kalah atau abai. Itu adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam, percakapan dengan Sang Maha Mendengar. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menunjukkan bahwa doa tidak harus selalu dilantunkan dengan suara keras atau diperlihatkan kepada orang lain. Doa yang sunyi dalam diam sering kali lebih tulus, lebih ikhlas, dan lebih murni karena hanya antara kamu dan Tuhanmu. Dalam kesenyapan itu ada kedekatan yang intim, sebuah pengabdian yang tidak mencari perhatian manusia, tetapi murni untuk Sang Pencipta. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit serta bumi. Hadis ini menegaskan bahwa doa adalah kekuatan besar bagi orang mukmin, senjata yang tidak terlihat tetapi mampu menembus batas ruang dan waktu. Ketika seorang mukmin diam dalam doa, ia sebenarnya sedang menggenggam senjata terkuatnya yang dapat mengubah takdir dengan izin Allah. Dalam kesenyapan itu, ia tidak terlihat kuat di mata manusia, tetapi hakikatnya ia sedang memperkuat dirinya dengan perlindungan ilahi. Ketika seseorang berdoa dalam diam, ia sejatinya sedang membangun hubungan dengan Allah yang tidak perlu diketahui manusia. Tuhan mendengar doa yang paling lirih sekalipun, bahkan yang hanya terlintas dalam hati tanpa suara. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi besar, berkata dalam Al-Hikam, sebaik-baik amal adalah yang tersembunyi dan penuh keikhlasan. Ucapan ini mengingatkan bahwa kebaikan dan doa yang dilakukan dengan tersembunyi lebih kuat karena terhindar dari riya dan berharap pujian manusia. Diam yang penuh doa adalah salah satu bentuk ikhlas yang mendalam. Ketika seseorang menyadari bahwa pengabdian terbaik adalah yang tidak menuntut pengakuan, hanya mengharap ridha Allah semata. Bab 3. Kapan sebaiknya berbicara? Tidak semua diam berarti tidak peduli, dan tidak semua kata berarti memahami.
Di antara sunyi dan suara, ada ruang di mana kebijaksanaan berbicara tanpa kata-kata. Ruang itu adalah jeda, tempat di mana kesadaran hadir untuk menyimak, merenung dan memahami sebelum suara dilontarkan. Ada saat-saat di mana kamu memilih untuk diam, bukan karena tidak memiliki jawaban, tetapi karena menyadari bahwa waktu belum tiba. Diammu bukan keterbatasan, melainkan ketelitian untuk membaca tanda-tanda, tanda dari hati orang yang berbicara, tanda dari suasana yang berkembang, dan yang terpenting, tanda dari Tuhan yang mengizinkan atau menahan. Seringkali kita terburu-buru ingin didengar, seolah kata-kata adalah jalan untuk menunjukkan keberadaan. Namun sesungguhnya kekuatan kata-kata tidak terletak pada jumlahnya, melainkan pada kedalaman maknanya dan ketepatan waktunya. Seperti tetes hujan yang jatuh di musim kemarau, kata yang tepat pada waktunya dapat menjadi berkah. Namun, kata yang tergesa-gesa meski berniat baik bisa menjadi luka yang menyayat tanpa disadari. Ketika kamu mendengarkan dengan sepenuh hati, sesungguhnya kamu tidak hanya mendengar suara, tetapi juga menangkap getaran hati orang yang berbicara. Dalam diam yang menyimak, kamu belajar memahami bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak terucapkan. Kamu menyimak kegelisahan dalam jeda, kebimbangan dalam intonasi, dan kesedihan yang tersamar di balik tawa. Dalam keheningan itu, kamu menyerap energi dan memahami kebutuhan. Apakah mereka membutuhkan jawaban, sekadar pendengar, atau ruang untuk merenung sendiri? Sebelum berbicara, kamu diam untuk menimbang. Apakah kata-katamu akan menjadi cahaya atau justru bayangan yang mengaburkan? Apakah suara itu muncul dari keinginan untuk dihargai atau murni karena ingin membantu? Dalam diam yang penuh kesadaran, kamu memeriksa hatimu sendiri, menyadari bahwa kata-kata adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Kebijaksanaan berbicara tidak selalu muncul dalam percakapan sehari-hari. Ia lahir dari perjalanan panjang memahami diri sendiri, dari kegagalan menyampaikan maksud, dari penyesalan ketika kata-kata melukai, dan dari pembelajaran ketika diam menyelamatkan. Kebijaksanaan itu tumbuh saat kamu menyadari bahwa tidak semua orang membutuhkan jawaban dan tidak setiap perdebatan perlu dimenangkan. Namun diam juga bukan segalanya. Ada saat di mana kebenaran harus disuarakan, keadilan harus ditegakkan, dan kebaikan harus diperjuangkan. Diam yang berlarut-larut bisa menjadi pengabaian, bahkan dosa, ketika membiarkan kemungkaran merajalela. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika kamu diam terhadap kebatilan, maka kamu adalah bagian dari kebatilan itu." Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana suara kita bisa menjadi penyeimbang di tengah ketidakadilan. Ketika kita memilih untuk diam saat mampu menyuarakan kebenaran, sesungguhnya kita memberi ruang bagi kebatilan untuk terus hidup. Begitu pula ketika seseorang datang meminta pendapat dengan tulus, diam bisa menjadi bentuk ketidakpedulian. Kata-kata yang bijak dapat menjadi pelita di tengah kebingungan, memberikan arahan bagi yang kehilangan pijakan. Diam pada saat yang tidak tepat bisa menyisakan luka bagi orang yang berharap. Nasihat dan pandangan yang tulus bukan hanya tanda kepedulian, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap sesama. Menghindari bicara demi menjaga diri bisa jadi bijak, tetapi memilih diam ketika bisa menyelamatkan yang lain adalah bentuk pembiaran. Maka berhati-hatilah dalam memilih diam. Ada kalanya hening adalah kebijaksanaan, namun ada pula saatnya suara adalah amanah. Diam yang tepat dapat menjadi tanda kearifan, tetapi diam yang salah bisa disalahartikan sebagai sikap acuh tak acuh. Ketika suara yang kita tahan sebenarnya bisa menjadi penolong bagi mereka yang terjebak dalam kesalahan atau kebingungan, maka diam itu berubah menjadi beban yang harus dipertanggungjawabkan. Berbicaralah dengan hati yang jernih, bukan untuk menghakimi tetapi untuk memberi arah. Karena terkadang sepatah kata yang tulus lebih berharga daripada 1000 keheningan yang tak bermakna. Namun, berhati-hatilah agar dalam menyuarakan kebenaran tidak muncul rasa keakuan atau perasaan diri paling benar. Sebab kata-kata yang dilandasi keangkuhan seringkali tidak lagi menjadi nasihat, melainkan celaan yang menyakitkan. Jangan sampai niat menuntun berubah menjadi tuntutan, atau keinginan memperbaiki justru menjadi pamer diri.
Nasihat yang tulus lahir dari kerendahan hati, bukan dari keinginan untuk menunjukkan keunggulan diri. Karena sejatinya, kebijaksanaan tidak bersuara keras, tetapi terdengar dalam keheningan hati yang tulus. Bagi jiwa-jiwa terpilih yang berani menyuarakan kebaikan dengan rendah hati, tetaplah teguh di jalan itu. Meski kadang dunia seolah menutup telinga atau membalas dengan cemooh, yakinlah bahwa setiap kebaikan tak pernah sia-sia di hadapannya. Engkau yang memilih bicara saat orang lain memilih diam, yang menegur dengan cinta saat mudah untuk mengabaikan, adalah cahaya kecil yang mungkin tak kasat mata, tapi mampu menerangi kegelapan. Tetaplah menjadi pelita, meski kecil dan sederhana, karena cahayamu mungkin menjadi jawaban bagi jiwa yang tengah mencari arah. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat, menjadi bahan renungan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan ragu untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan menyuarakannya dengan bijak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus tebarkan kebaikan. Segala kebenaran datangnya dari Tuhan. Segala kesalahan berasal dari pribadi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.